Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Nusantara Economic Updates dalam segmen Industri 360. Pemirsa, pemerintah resmi memangkas kuota produksi biji nikel dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya atau RKAB 2026 menjadi 260 hingga 270 juta ton. Angka ini memang diketahui turun tajam dibandingkan target produksi tahun sebelumnya yang mencapai 379 juta ton. Analis komoditas menilai kebijakan tersebut berpotensi memicu kekurangan pasokan biji bagi industri smelter domestik yang membutuhkan sekitar 330 hingga 350 juta ton biji nikel per tahun. Akibatnya sejumlah smelter disebut beresiko mengalami kekurangan bahan baku, bahkan membuka potensi peningkatan impor biji nikel dari negara lain untuk menjaga operasional produksi. Kondisi ini dinilai dapat mempengaruhi rencana investasi pembangunan smelter baru karena investor akan lebih berhati-hati dalam menghitung kelayakan ekonomi proyek hilirisasi di Indonesia. Meski demikian, pembatasan produksi juga diprediksi mendorong kenaikan harga nikel global setelah sebelumnya tertekan akibat kelebihan pasokan, sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam mengendalikan pasar nikel dunia. Ya, pemirsa, kebijakan pemangkasan kuota produksi nikel dalam RKAB 2026 memang menjadi langkah strategis pemerintah untuk menjaga keseimbangan pasar global. Lalu sebetulnya seberapa siap industri nasional menghadapi pengetatan produksi di tengah transisi energi global dan persaingan pasar kendaraan listrik? Kita akan bahas lebih dalam bersama Arief Perdana Kusuma, Ketua Umum Forum Industri Nikel Indonesia atau FINI. Selamat pagi menjelang siang, Pak Arief. Selamat pagi, Mas Rian. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di sini. Senang diundang. Iya, senang sekali. Ini memang sebuah perhatian ya, Pak Arief ya. Kalau kita melihat kan Pak Arief pun juga sempat berbicara di berbagai platform terkait dengan kebijakan dari RKAB 2026. Sebenarnya kalau kita melihat posisi Indonesia terkait dengan industri nikel, apakah ini memang Indonesia masih kokoh? Karena kalau kita lihat di sini kan datanya Indonesia sempat disebut sebagai salah satu negara dengan produksi nikel dan juga produsen nikel terbesar dunia. Bahkan di 2024 dikatakan 60% suplai global berasal dari Indonesia. Saat ini seperti apa sebetulnya? Mungkin saya kilas balik sedikit ya, Mas Rian ya. Kalau kita lihat perjalanan hilirisasi nikel, itu kan dimulai sejak tahun 2009. Pada saat itu pemerintah melakukan revisi Undang-Undang Minerba, di mana pada revisi itu pemerintah mewajibkan pelaku usaha untuk mengolah dan memurnikan mineral di dalam negeri. Jadi aturan itu kemudian diikuti pada saat periode Pak Jokowi 2014. Pada saat itu pemerintah melakukan pelarangan sebagian dari mineral untuk tidak diekspor keluar. Nah, kebijakan itu kemudian diikuti pada tahun 2020, di mana pemerintah melakukan pelarangan penuh untuk ekspor biji nikel ke luar. Jadi harus diolah dulu di dalam negeri. Nah, sejak itulah memang pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian nikel di Indonesia ini berkembang sangat masif sekali. Sejak tahun 2020 sampai 2025, Indonesia itu sudah berhasil menambah kapasitas kurang lebih 1.500.000 ton nikel. 1.500.000 ton iya. nikel. Sedangkan negara lain justru mengurangi produksinya hampir 15.000. Jadi luar biasa sebetulnya pencapaiannya. Nah, pada tahun 2025, Indonesia sebetulnya sudah berhasil memproduksi kurang lebih 2,5 juta ton nikel. Baik itu nikel kelas 1 maupun kelas 2. Dan di tahun 2026 ini kelihatannya ada peningkatan kapasitas yang tadinya 2.500.000 menjadi 2.700.000. 2.700.000 di tahun 2025. 2026. 6. Iya, jadi ada peningkatan cukup signifikan. Tahun 2025 dengan 2,5 juta ton, Indonesia sebetulnya sudah menguasai 70% pangsa pasar dunia. 70% pasar dunia? 70%. Jadi, dengan pembangunannya begitu masif, ekosistem yang sudah terbentuk, memang sulit untuk dikalahkan oleh negara lain, karena dengan cadangan yang kita punya,
yang sangat besar, kemudian produksi yang sangat besar, ya Indonesia saat ini menjadi salah satu, bukan salah satu, tapi produsen terbesar nikel di dunia. Itu kondisi saat ini ya. Jadi dan memang kalau kita lihat investor yang banyak melakukan pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian nikel di Indonesia, saat ini memang kebanyakan investor dari China. Tapi tidak dipungkiri juga bahwa mulai banyak beberapa investor dari dalam negeri yang sudah ikut berpartisipasi untuk pengembangan ekosistem industri nikel di Indonesia. Jadi memang dikatakan pun Indonesia mendapatkan cuan komoditi boom, salah satunya di sisi nikel itu di tahun 2026 ini kapasitasnya 2,7 juta ton. Iya. Lalu kalau melihat dari berbagai kondisi yang ada, tadi kan kita menyampaikan ada oversupply juga dibahas, fluktuasi harga, terlebih juga di tahun lalu kan harga nikel ini sempat tertekan, yang artinya Indonesia masih bisa unggul walaupun dengan berbagai sentimen tersebut. Betul, mungkin ini blessing ya, atau karunia dari yang di atas mungkin ya, bahwa deposit nikel yang ada di Indonesia itu bisa diolah dengan cost production yang relatif lebih murah. Apa yang dinamakan deposit laterite, dan Indonesia salah satu negara yang paling besar depositnya. Nah, oversupply memang terjadi sebetulnya sejak tahun 2022 sebetulnya. Pada saat memang Indonesia mulai memproduksi produk nikel sangat banyak, kemudian diikuti dengan faktor-faktor lain sebetulnya yang di luar kontrol Indonesia. Jadi sebetulnya produk dari Indonesia itu bukan merupakan penyebab tunggal dari oversupply sebetulnya. Apa saja sih yang menjadi faktor-faktor lain yang di luar kontrol Indonesia? Pertama adalah kaitannya dengan tensi geopolitik. Ya. Kita ketahui perang dagang antara Amerika dengan Cina. Kemudian juga yang paling penting adalah perkembangan ekonomi dunia yang dipengaruhi oleh perang yang tidak berkesudahan. Di Timur Tengah kita ketahui, kemudian juga antara Rusia dengan Ukraina, itu juga mempengaruhi dinamika pasar dari nikel. Kemudian yang paling penting juga adalah adanya persaingan teknologi, terutama terkait dengan baterai untuk kendaraan listrik. Seperti diketahui teknologi LFP ini sekarang sudah menguasai dunia. Hampir mungkin lebih dari 80% kendaraan listrik di dunia ini menggunakan LFP, bukan baterai berbasis nikel. Jadi itu salah satu juga menjadi penyebab kenapa terjadi oversupply di pasar nikel dunia. Kemudian juga yang terakhir mungkin adalah terkait dengan adanya perlambatan ekonomi di Cina. Karena sebetulnya Cina ini kan merupakan negara yang paling besar mengkonsumsi produk nikel. Baik itu untuk dijadikan stainless steel atau baja tahan karat, atau untuk industri-industri energi baru gitu kan. Nah, karena negara ini mengalami perlambatan, tentunya serapan nikel untuk industri manufacture-nya itu mengalami penurunan atau perkembangannya melandai. Ini menjadi pertanyaan sebetulnya, kita akan masuk ke daging ya Pak, RKAB 2026. Ini kan disampaikan pemerintah akan melakukan kebijakan pengetatan dan evaluasi RKAB ini juga terkait dengan nikel. Apakah langkah ini sebenarnya tepat Pak? Dikatakan bahwa untuk menyeimbangkan pasar. Iya. Saya kira untuk topik ini saya harus menjawab secara jujur sekali. Silakan. Pertama, dengan adanya pemangkasan atau pengetatan produksi biji nikel melalui persetujuan RKAB, sebetulnya itu menciptakan kalau dalam dunia otomotif itu remnya terlalu mendadak, gitu kan. Sebaiknya sih kalau menurut kami pemerintah perlu membuat satu tahapan, kemudian membuat
jadwal, dan itu disosialisasikan kepada para pelaku usaha. Kenapa demikian? Karena seperti yang tadi saya sampaikan bahwa industri ini sudah dibangun cukup lama dengan investasi yang besar, kemudian dengan usaha yang sangat sangat keras dari baik pelaku usaha maupun dari pemerintah. Tahun 2025 dengan tingkat produksi 2,5 juta ton, industri nikel sebetulnya mengkonsumsi kurang lebih 300 juta ton biji nikel. Nah, seperti tadi disampaikan bahwa di tahun 2026 ada peningkatan produksi dari 2,5 menjadi 2,7 juta ton. Nah, tentunya juga ada penambahan konsumsi dari bahan baku, yaitu berupa biji nikel. Diperkirakan dengan penambahan kapasitas tersebut, kebutuhan tahun 2026 ini perkiraannya sekitar 340 sampai 350 juta ton biji nikel. Sehingga kalau pemerintah menyetujui bahwa produksi biji nikel ini di level 250-260, artinya gapnya terlalu besar. Sekitar 100 juta ton yang nantinya kekurangan yang harus ditanggung oleh industri hilirisasi ini. Nah, apa itu pengaruhnya? Pengaruhnya ya sudah pasti karena biji nikel ini nantinya akan lebih sedikit, terjadi kelangkaan. Tentunya kalau dari sisi harga itu akan mengalami peningkatan yang sangat besar. Sedangkan kalau dari sisi harga jual hilirnya, memang kalau kita lihat ya, harga indeks London Metal Exchange atau LME itu mengalami penguatan sejak diumumkannya pengetatan ini, dari 15.000 hingga ke kisaran 17.000 sampai 18.000 kurang lebih. Tapi harga jual hilir ini sebetulnya tidak proporsional juga, karena kita menjual kebanyakan ke negara China yang menggunakan indeksnya adalah Shanghai Metal Market. Apa yang terjadi untuk industri nikel? Pertama adalah biaya kami akan lebih mahal, tapi harga jualnya tidak naik secara proporsional, sehingga produksi dari industri nikel Indonesia ini akan berkurang. Kemudian harga produksi makin besar, tapi harga jualnya tidak naik secara proporsional. Baik, mungkin penegasan kembali Pak Arief, tadi kan Anda mengatakan memang harga global untuk nikel otomatis naik signifikan, terlebih di akhir 2025 sendiri kan terjadi peningkatan sekitar 27% Pak ya. Yang artinya pun tadi sebenarnya sudah dijawab oleh Pak Arief, untuk hilirisasi yang artinya pembatasan beresiko, produksi ini beresiko akan mengganggu hilirisasi yang saat ini diterapkan di Indonesia kah? Sudah pasti akan mengganggu, karena dengan rencana pemerintah hanya menyetujui sekitar 260-270, artinya utilisasi dari smelter atau refinery yang ada di Indonesia ini akan menurun drastis. Perkiraan kami akan menurun sekitar 25-30%. Gitu. Jadi karena penurunan utilisasi yang sangat signifikan, maka produksinya juga akan menurun signifikan. Itu yang harus dipahami oleh semua pihak. Sedangkan dari sisi biaya produksi kami tentunya akan naik, karena harga biji nikel pertama akan langka, kedua akan naik secara signifikan, dan harga jualnya sendiri akan tidak naik secara proporsional. Baik, terima kasih Pak Arief. Saya masih akan banyak bertanya, namun kita harus jeda terlebih dahulu. Jadi pemirsa tetaplah bersama kami, karena Nusantara Economic Updates akan kembali usai jeda.
Pemirsa, Anda masih menyaksikan Nusantara Economic Updates dan masih bersama kami Arief Perdana Kusuma, Ketua Umum Forum Industri Nikel Indonesia atau FINI. Ya Pak Arief, melihat jawaban-jawaban Anda tadi terkait dengan RKAB 2026 yang mengancam pembatasan produksi dari biji nikel dan juga menggoyang posisi Indonesia nih untuk produsen nikel di dunia. Terkait dengan bagaimana ya saya mau menyatakannya, investasi pembentukan dari smelter baru, apakah ini juga menjadi terancam positioning-nya dan juga tidak menggugah para investor jadinya? Iya. Eh, Pertama bahwa industri nikel ini adalah industri yang pertama adalah padat modal tentunya ya. Kedua adalah padat karya. Dan yang ketiga adalah padat teknologi. Sehingga kalau terjadi gangguan alur produksi itu pengaruhnya sangat besar terhadap aktivitas bisnis, ekonomi maupun dampak-dampak sosial lainnya. Nah, dengan pemangkasan produksi biji nikel melalui persetujuan RKAB ini memang yang menjadi concern kami juga adalah terkait dengan adanya proyek-proyek yang memang baru selesai dibangun, kemudian akan memasuki tahap commissioning, dan beberapa proyek itu menggunakan teknologi apa yang kami namakan ISPAL atau High Pressure Acid Leaching. Itu adalah proses hidrometalurgi yang di Indonesia sebetulnya relatif baru diaplikasikan sekitar 2021, dan teknologi ini berhasil dengan sangat baik untuk Indonesia. Teknologi ini produknya adalah menghasilkan apa yang kita namakan baterai grade nickel, gitu ya. Nah, dan proyek ini proyek yang sangat mahal, biasanya menghabiskan multi-billion US dollar untuk menyelesaikan satu proyek ini. Jadi terbayang proyek yang sudah investasinya sudah besar, kemudian penyelesaiannya sangat panjang, menggunakan teknologi yang canggih sebetulnya, karena di dunia lain teknologi ini tidak berhasil diterapkan. Tapi pada saat mau beroperasi justru kekurangan bahan baku. Itu yang menjadi concern beberapa pelaku usaha yang memang baru menyelesaikan tahapan pembangunan dan akan memasuki tahap commissioning terkait dengan proyek ini. Padahal kalau kita lihat bahwa teknologi high pressure acid leaching ini penerapannya di Indonesia ini sangat berhasil sekali. Dan kalau kita lihat rencana produksi masing-masing perusahaan ke depan, tidak lama lagi Indonesia akan menguasai sekitar 70-81% untuk produk baterai grade nickel. Jadi sangat besar sekali. Jadi modalnya sudah besar sekali untuk Indonesia membangun ekosistem industri baterai atau energi baru ke depannya, karena kita mempunyai materialnya untuk dikembangkan. Jadi saya kira itu kaitannya antara proyek baru dengan pemangkasan RKAB yang tadi ditanyakan. Sehingga berarti dengan adanya RKAB ini sendiri juga membuat kita semakin terhambat untuk menuju ke arah sana tadi terkait dengan EV, baterai. Betul sekali. Karena kalau kita lihat bahwa di tahun 2026 ini kalau semuanya berhasil dieksekusi, Indonesia bisa menambah sekitar 500.000 ton baterai grade nickel. Baik. Nah, dan itu bisa menjadi rantai pasok untuk ekosistem industri baterai di Indonesia ke depannya. Sehingga dengan adanya pemangkasan RKAB ini di tahun 2026, tentunya banyak investor yang akan berpikir ulang bagaimana untuk, pertama adalah untuk melanjutkan dari proyek ini tentunya. Kedua adalah dalam rangka membangun ekosistem ke arah industri yang lebih hilir lagi. Karena di Indonesia saat ini yang paling penting sebetulnya yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah mendorong industri nikel ini lebih downstream lagi. Karena kita sudah mempunyai
produk-produk intermediate yang sangat besar, tapi sayangnya saat ini lebih dari 80%-nya masih diekspor ke luar negeri untuk dijadikan barang-barang jadi dan barang-barang aplikatif. Jadi alangkah baiknya kalau material yang dihasilkan oleh Indonesia ini yang sudah sangat banyak bisa diproses di dalam negeri untuk mendapatkan nilai tambah yang lebih besar lagi. Baik, sekarang saya ingin bertanya lagi Pak Arief terkait dengan masa depan dari industri nikel. Selain tadi sentimen dari domestik dan juga regulasinya seperti apa, lalu juga tensi geopolitiknya seperti apa. Salah satu yang dibahas ini kan adalah terkait dengan Indonesia dan juga Amerika Serikat untuk tradingnya. Setelah panjang dibahas, salah satunya membahas mineral kritis, namun tiba-tiba Mahkamah Agung Amerika Serikat ini membatalkan dari tarif yang ditetapkan oleh Trump. Tanggapannya seperti apa dari industri nikel RI? Kalau kami dari Vini melihatnya bahwa ini mungkin salah satu opportunity juga lah ya untuk Indonesia untuk mendiversifikasi investor yang selama ini kan kalau kita lihat investor paling banyak untuk membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian nikel di Indonesia ini berasal dari China. Dan kalau misalnya dari negara lain bisa ikut membangun ekosistem industri nikel ini, tentunya ini akan bagus untuk Indonesia, terutama untuk memastikan bahwa kita mempunyai daya saing global tentunya. Tapi yang perlu diantisipasi adalah bahwa pemerintah perlu melakukan apa yang kita namakan fair treatment antara investor dari berbagai negara ini. Tentunya kita harus memastikan bahwa regulasi apapun yang nanti yang akan dibuat untuk implementasi dari perjanjian ini harus fair treatment terhadap semua investor yang berasal dari semua negara. Ya. Baik, itu menjadi sebuah opportunity sebetulnya. Nah, Betul. tadi kan Pak Arief sendiri sempat menyampaikan bahwa industri nikel ini kan sudah mulai kehilangan mitra dagangnya China. Salah satunya pun kalau kita lihat bukan hanya ke nikel, ke batu bara juga kan, karena memang sudah mulai fokus ke industri keberlanjutan, lingkungan. Lantas apakah isu lingkungan dan keberlanjutan yang makin disorot oleh pasar global ini menjadi sebuah tantangan serius sebetulnya Pak untuk ekspor nikel RI? Tantangan dan juga opportunity kalau kami melihatnya dari industri nikel, karena seiring dengan tekanan global terkait dengan industri nikel di Indonesia yang lebih berkelanjutan, lebih responsibel, sebetulnya para pelaku usaha yang ada di Indonesia itu sudah merespon cukup bagus ya. Saat ini banyak pelaku usaha industri nikel di Indonesia telah menerapkan apa yang kita namakan prinsip pertama adalah lingkungan, sosial, dan juga adalah tata kelola atau yang sering dikenal adalah ESG. Itu penting sekali. ESG merupakan bagian penting dari industri ini agar supaya proses produksi itu tidak hanya memang bermanfaat secara ekonomi, tapi juga bisa ramah terhadap sosial dan juga lingkungan. Kemudian juga kalau kita lihat negara-negara lain, terutama negara Amerika, negara-negara Eropa, mereka menerapkan standar lingkungan yang cukup tinggi. Sehingga mau tidak mau produk dari Indonesia itu harus bisa memenuhi harapan mereka. Jadi kalau industri nikel Indonesia bisa menerapkan prinsip-prinsip ESG ini dengan baik, tentunya daya saing produk nikel Indonesia ini akan makin tinggi di global. Baik, dialognya sangat menarik sekali dan kita sudah melihat sebetulnya seperti apa proyeksi dari industri nikel RI dan juga apa saja yang harus dilakukan sebetulnya ya sehingga pemerintah bisa bertindak setelah mendengarkan curhatan dari Vini. Sekali lagi terima kasih Pak Arief Pradanakusuma, Ketua Umum Vini telah berdialog bersama kami di Nusantara Economic Update. Mudah-mudahan bermanfaat juga. Betul, sekali lagi terima kasih Pak Arief. Terima kasih. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menyudahi program Nusantara Economic Update. Saya Rian Atono, terima kasih dan sampai jumpa. Makasih Pak Arief. Sama-sama. Dari mana tadi berangkatnya? Dari BSD.
Oh jauh juga. Terus tadi udah tiba dari jam berapa? Enggak, setengah jam lah. Karena